Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita mau ngebedah sebuah cetak biru yang jujur aja keren banget soal visi Indonesia Emas 2045. Gini, sering kan kita dengar kemajuan bangsa itu cuma diukur dari deretan gedung pencakar langit atau tingginya angka PDB. Tapi coba deh dipikir, fondasi negara yang beneran kuat buat masa depan itu sebenarnya butuh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar infrastruktur fisik dan angka-angka ekonomi. Jadi pertanyaannya, apa iya kemajuan ekonomi doang udah cukup buat wujudin Indonesia emas? Kedengarannya simple ya, tapi jawabannya bakal nentuin banget nasib bangsa kita ke depan. Kalau kita cuma ngejar materi dan ngelupain jiwa kultural kita bakal kena resiko besar, krisis makna. Bahaya banget kalau generasi muda kita malah ngerasa asing sama akarnya sendiri dan fondasi karakter bangsa kita pelan-pelan ambruk dari dalam. Nah, selama ini kita tuh sering banget terjebak pakai kacamata lama sisaan pasca Perang Dunia Kedua, di mana PDB itu kayak satu-satunya piala kemenangan yang harus dikejar. Padahal kalau kata ekonom Amartya Sen, lewat pendekatan kapabilitasnya, pembangunan yang sejati itu justru harus memperluas karakter dan kemampuan manusia. Paradigma lama ini gagal total karena cuma melihat seni dan budaya sebagai tontonan eksotis atau artifak masa lalu. Padahal budaya itu mesin utama buat ngebangun karakter. Biar pola pikir kita berubah, dari seni yang cuma jadi artefak, menjadi seni sebagai mesin penggerak, kita bakal bahas 6 poin utama. Mulai dari paradoks pembangunan, ekosistem 3 pilar, laboratorium karakter di hulu, mesin inovasi kekayaan intelektual di tengah, diplomasi budaya global di hilir, sampai nanti bermuara ke siklus penggerak peradaban masa depan. 1. Paradoks pembangunan Indonesia Emas. Di bagian pertama ini, kita harus sadar dulu ada kesenjangan strategis yang lagi ngejerat arah pembangunan ekonomi dan kebudayaan kita sekarang. Poin krusialnya tuh ada di sini. Kutipan dari Kohan ini lumayan nampar kita ya. Coba bayangin, pas kita ngambil tarian sakral dan cuma dijadiin tontonan rutin di lobi hotel buat turis, itu namanya komodifikasi yang dangkal banget. Seni jadi kehilangan fungsi ritualnya, kehilangan auranya, dan malah berubah drastis jadi komoditas murah yang kaku. Tradisi yang aslinya sangat hidup dan dinamis, malah direduksi jadi sekedar hiburan kosong. 2. Ekosistem 3 pilar budaya. Solusinya ada di sini nih. Kita harus stop banget bikin kebijakan yang jalan sendiri-sendiri dan mulai bangun satu ekosistem kebudayaan yang benar-benar terpadu. Model ini ngebuktiin banget gimana 3 ranah ini saling bergantung satu sama lain. Pilar pertama, revitalisasi pendidikan seni di sektor hulu. Pilar kedua, hilirisasi ekonomi kreatif di sektor tengah. Dan pilar ketiga, diplomasi budaya global di sektor hilir. Yuk kita bedah satu-satu. 3. Hulu, laboratorium karakter bangsa. Kita mulai dari fondasi paling dasar di hulu, tempat di mana benih SDM kita benar-benar ditempa dan dibentuk. Daripada cuma ngelihat pendidikan seni sebagai kelas tambahan buat sekedar menggambar atau nyanyi, kita harus mulai ngelihatnya sebagai laboratorium karakter. Kenapa gitu? Karena efek pedagogisnya itu luar biasa. Bayangin aja, tingkat disiplin presisi yang otomatis tertanam pas anak-anak latihan tari saman dari Aceh. Atau empati dan harmoni kolektif yang terbentuk pas mereka main gamelan bareng-bareng. Seni itu beneran tempat latihan kecerdasan emosional yang paling nyata. Biar laboratorium karakter ini bisa jalan maksimal, kita butuh 3 intervensi strategis di sekolah-sekolah. Pertama, balikin filosofi lokal ke dalam kurikulum kita. Kedua, bawa para maestro turun gunung buat ngajar langsung. Ini krusial banget buat nyalurin ilmu-ilmu implisit yang gak bakal bisa kalian temuin di buku teks manapun. Dan yang ketiga, digitalisasi arsip seni tradisi. Ini harus dilakukan sekarang juga, sebelum pengetahuan tak ternilai ini benar-benar hilang di telan zaman. 4. Tengah, mesin inovasi kekayaan intelektual. Nah, di fase inilah, talenta yang udah kita bentuk tadi bakal diolah jadi aset yang siap tempur di kancah global. Disinilah letak keajaiban ekonominya. Kita harus berhenti jualan kekayaan budaya cuma sebagai bahan mentah atau artefak yang beku. Udah nggak zamannya lagi. Gantinya, kita perlu ekstrak DNA dari warisan budaya kita, baik itu narasinya, nilai filosofisnya, atau estetikanya, terus kita ubah jadi produk kekayaan intelektual atau HKI yang kekinian dan punya nilai jual tinggi. Bisa jadi film epik, video game keren, atau fashion yang mendunia. Terus gimana caranya biar nilainya nggak bocor? Maksudnya biar karya kita nggak dicuri, atau kreator lokal tetap dapat hak ekonominya. Ada 3 langkah industri yang nyata. Bangun creative hubs buat tempat kolaborasi, fasilitasi perlindungan HKI habis-habisan, dan yang paling penting, negara harus ngasih pendanaan Ventura. Tujuannya apa? Biar kreator lokal kita berani bikin karya skala besar buat ngelawan gempuran konten digital impor yang makin gila-gilaan.
5. Hilir, ujung tombak diplomasi global. Talenta udah jago, produk udah keren. Nah, sekarang gimana caranya bikin itu semua jadi peluru soft power Indonesia buat naklukin dunia? Coba deh kita perhatiin strategi negara-negara besar. Mereka tuh punya infrastruktur fisik kebudayaan yang permanen di luar negeri. Jerman punya Goethe Institute, Prancis dengan Alliance Française, dan Korea Selatan agresif banget dengan Korean Cultural Center-nya. Ini bukti nyata kalau Indonesia nggak bisa lagi cuma ngandelin diplomasi yang musiman, ikutan festival, tampil, terus pulang. Kita butuh banget lembaga fisik permanen kayak Rumah Budaya Nusantara yang mejeng di ibu kota negara-negara besar dunia. Intinya, diplomasi kita harus lebih proaktif. Selain bangun Rumah Budaya Nusantara tadi, kita harus gas terus program residensi seniman internasional buat ngebangun networking sama elit global. Dan pastinya, kita butuh kampanye digital yang sangat terkoordinasi. Ingat kan sama fenomena Hallyu atau Korean Wave, itu jadi bukti tak terbantahkan kalau kampanye yang proaktif bisa ngebangun pengaruh yang luar biasa besar, dan bahkan bisa nyumbang miliaran dolar buat PDB Korea Selatan tiap tahunnya. Gila kan? 6. Siklus penggerak peradaban masa depan. Kita udah masuk ke klimaks ulasan ini. Mari kita lihat gimana kepingan-kepingan tadi nyatu jadi satu kesatuan. Nah, inilah core dari segalanya. Sebuah skema virtuous cycle alias siklus yang saling menguatkan. Di sini kelihatan jelas banget kalau kebudayaan itu sama sekali bukan benda mati atau pameran statis. Dia itu didesain sebagai mesin yang bisa jalan sendiri dan terus-terusan nyiptain value yang baru. Biar kebayang, alurnya tuh gini. Di tahap pertama, edukasi nyetak talenta yang berkarakter kuat. Talenta ini lalu masuk ke fase ekonomi, berinovasi bikin kekayaan intelektual. Terus di tahap ketiga, karya-karya ini dijadiin amunisi diplomasi budaya buat mencarin soft power kita di level global. Kalau diplomasinya sukses, pasar internasional kebuka, turis pada datang, dan ujung-ujungnya dapat cuan. Nah, di tahap keempat, hasil dari ekonomi ini diinvestasikan lagi ke sektor edukasi buat nyetak talenta baru. Jadi output dari satu fase langsung jadi bahan bakar murni buat fase berikutnya. Tapi catat ya, cetak biru sebagus ini nggak bakal berarti apa-apa tanpa adanya transformasi tata kelola yang total. Siklus ini mustahil digerakin kalau tiap kementerian masih jalan sendiri-sendiri karena ego sektoral. Indonesia tuh butuh pendekatan whole of government, alias pemerintahan yang terpadu. Idealnya, ini harus dipandu sama satu lembaga khusus, katakanlah Agensi Kebudayaan Nasional, yang tugasnya jadi dirijen buat ngeruntuhin sekat-sekat birokrasi yang kaku. Dan sampailah kita di kesimpulan ulasan ini. Visi Indonesia Emas 2045 itu bukan cuma soal seberapa kaya kita secara materi, tapi seberapa tangguh kita ngebangun manusia dan peradabannya. Kebudayaan itu bukan sekedar beban biaya di buku APBN, teman-teman. Budaya adalah mesin inovasi dan investasi masa depan paling strategis yang kita punya. Pertanyaannya sekarang, siap nggak sih kita ngerombak paradigma jadul ini dan benar-benar ngejadiin budaya sebagai kekuatan utama kita? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih udah nongkrong dan bahas ini bareng-bareng. Sampai jumpa di ulasan seru berikutnya.